Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Apa yang akan kita pelajari yaitu menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan. Kemudian kita akan belajar membuat tulisan tentang jenis makanan hewan. Dan yang terakhir menjabarkan jenis makanan hewan. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Coba perhatikan gambar. Ya. Perbedaan apa saja yang dapat kamu jelaskan dari kedua gambar di atas? Jelaskan hasil pengamatanmu terhadap kedua gambar tersebut. Gambar pertama merupakan bagian atau komponen tak hidup. Contohnya adalah udara, angin, cahaya, air, tanah, curah hujan, dan lain sebagainya. Semua wujud materi ini berbentuk energi dan materi dalam ruang lingkup ekosistem. Gambar yang kedua merupakan sebuah ekosistem karena terdapat bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Nah, kita akan belajar melalui teks percakapan untuk mengetahui lebih lanjut tentang ekosistem. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota, sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Udin berkata, "Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian." Lani menjawab, "Apakah itu, Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik." Udin berkata, "Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku." Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin?" Udin berkata, "Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem." Benny kemudian menjawab, "Apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami?" Udin menjawab, "Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem." Nah, kita akan membaca ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri dari bagian yang hidup atau disebut juga biotik dan bagian tak hidup disebut abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah.
Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Berdasarkan bacaan ekosistem tadi, coba tuliskanlah pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia di bawah ini. Nah, ya, kita akan membahasnya satu persatu. Paragraf pertama, pikiran utamanya yaitu semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Info penting dalam paragraf 1 yaitu sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, disebut juga biotik, dan bagian tak hidup disebut juga abiotik. Sedangkan paragraf 2, pikiran utama yaitu cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Info pentingnya yaitu cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air di dalam tanah akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Paragraf ketiga yaitu bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Info pentingnya, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Sedangkan pada paragraf 4, pikiran utamanya yaitu individu adalah makhluk hidup tunggal. Sedangkan info pentingnya, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun mulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku yang dibacanya, ada di sekitarnya. Benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan. Semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Yuk kita cari tahu. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai.
Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci, yang menjadi makanan bagi burung elang. Setelah kamu baca teks bacaan, catatlah beberapa pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan. Nah, sebagai contoh, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu tulis. Ingatlah untuk selalu menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Nah, nanti simpanlah pertanyaanmu hingga kamu menemukan jawaban pertanyaanmu dari kegiatan belajar hari ini. Yang pertama, apa yang sangat disukai para tupai? Ya, biji kenari. Siapa yang menjadi makanan bagi kucing? Ya, nanti jawabannya adalah tikus. Kemudian, mengapa biji padi menjadi incaran burung pipit? Ya, jawabannya burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana cara hewan memenuhi kebutuhan makanannya? Ya, jawabannya hewan memenuhi kebutuhan makanannya dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lain. Pertanyaan yang kelima, di mana hewan-hewan tersebut mencari makanan? Ya, jawabannya hewan-hewan mencari makanan di alam sekitar tempat tinggalnya. Kemudian kita akan belajar hewan dan penggolongan makanannya. Yang pertama, ada hewan apa? Ya, ayam. Gambar yang kedua, ya, hewan kambing. Ya, kita akan mengetahui jenis makanan dan golongan makanan hewan tersebut. Yang pertama ada ayam. Ayam ini makanannya adalah biji-bijian. Golongan makanan yaitu tumbuhan. Yang kedua ada kambing. Jenis makanannya daun. Golongan makanan tumbuhan. Kemudian ada hewan apa? Ya, sapi. Kemudian kucing. Ya, sapi jenis makanannya daun, batang padi, dan jagung. Golongan makanan yaitu tumbuhan. Kemudian kucing jenis makanannya tikus, daging. Golongan makanannya hewan. Berdasarkan jenis makanan dan penggolongan hewan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Beberapa jenis hewan yang sering kita temui di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari diantaranya ayam, kambing, sapi, dan kucing. Ayam merupakan hewan yang menyukai biji-bijian seperti padi, jagung. Kambing merupakan hewan pemakan daun dan rumputan hijau. Sapi merupakan hewan yang menyukai daun, batang tanaman padi, dan jagung. Sedangkan kucing merupakan hewan yang suka memakan hewan lain seperti tikus. Tahukah kamu mengapa hewan memiliki jenis makanan yang berbeda-beda? Ya, setiap hewan memiliki ciri khas yang juga mempengaruhi jenis makanan yang dimakannya. Bacaan tadi merupakan bentuk teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Nah, buatlah sebuah teks non-fiksi yang terdiri atas 3 paragraf. Untuk itu, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. 1 hewan pemakan tumbuhan dan 1 hewan pemakan hewan lain. Yang kedua, tuliskanlah penjelasan tentang hewan tersebut termasuk habitat asli, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Yang ketiga, gunakanlah hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kamu dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Yang keempat, kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu maksud. Yang kelima, tuliskanlah penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Berikut ini contoh teks non-fiksi mengenai hewan. Yang pertama, ada hewan apa? Iya, kelinci. Kelinci merupakan hewan yang sering dijadikan sebagai hewan peliharaan dan hewan pedaging.
Kelinci terbagi menjadi dua jenis, yaitu kelinci liar dan kelinci peliharaan. Di Indonesia banyak terdapat kelinci lokal, yakni jenis kelinci Jawa dan kelinci Sumatera. Kelinci liar biasanya hidup berkelompok dan hidup di sarang-sarang bawah tanah. Padang rumput, hutan, dan semak-semak adalah lingkungan di mana kelinci biasanya ditemukan. Berbeda dengan kelinci liar, kelinci peliharaan hidup di kandang yang telah disediakan pemiliknya. Kelinci merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Makanan utama kelinci adalah rumput dan sayur-sayuran. Namun, makanan kesukaan kelinci adalah wortel. Kelinci memiliki gigi depan yang tajam yang digunakan untuk memotong makanan. Lalu dengan gigi geraham mengunyah makanan hingga halus. Kelinci memiliki penciuman yang tajam untuk mengendus sumber makanan. Kelinci liar memperoleh makanan dengan cara mencari sumber makanan yang berada di dekat tempat tinggalnya. Sementara itu, kelinci peliharaan biasanya memperoleh makanan dari sang pemilik. Yang kedua, kita akan membuat teks non-fiksi mengenai hewan, kucing. Kucing adalah hewan yang dikenal jinak dan akrab dengan manusia. Terbukti dengan beberapa jenisnya yang menjadi peliharaan bagi banyak orang. Kucing biasanya dipelihara sebagai hewan peliharaan dan juga sebagai musuh alami tikus. Kucing dapat dibedakan menjadi kucing liar dan kucing peliharaan. Di lingkungannya, kucing liar hidup di hutan. Berbeda dengan kucing liar, kucing peliharaan sudah beradaptasi dengan lingkungan rumah dan berbaur dengan manusia. Kucing peliharaan bisa menjadi teman bermain saat waktu senggang. Beberapa orang yang memelihara kucing juga seringkali membuatkan beberapa sarana bermain untuk hewan kesayangannya. Kucing tergolong ke dalam hewan karnivora yang cenderung bersifat predator. Salah satu makanan kesukaan kucing adalah tikus rumah. Kucing juga merupakan hewan yang aktif mencari makan di malam hari, disebut juga nokturnal. Maka dari itu, tak jarang kucing tidur dan bermalas-malasan di siang hari. Kucing peliharaan biasanya diberi makanan khusus yang dapat memenuhi kebutuhan nutrisinya. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.